Perkenalkan, nama saya Yuni Sandra, NIM 1901416555. Baiklah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah materi dan pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Nurjana MPD. Baiklah, pendapat saya tentang pendidikan saat ini tentunya juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga dibutuhkan sikap inovatif dan kreatif dari seorang peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan peserta didik menjadi generasi emas di tahun 2045 yang mampu bersaing di kancah global sesuai dengan kurikulum 2013. Namun saat ini tidak semua pendidik mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi sehingga pembelajaran cenderung tidak disukai peserta didik apalagi di masa pandemi COVID-19. Tidak dapat dipungkiri, peran teknologi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi di masa pandemi seperti ini mengharuskan siswa belajar dari rumah sehingga memanfaatkan teknologi yang ada. Secara penguasaan teknologi, anak-anak sudah cukup baik dalam penggunaan teknologi, tapi tidak dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini, Menteri Pendidikan menginformasikan bahwa semua pendidikan di Indonesia dialihkan dengan belajar dari rumah atau yang biasa kita sebut dengan belajar secara daring. Untuk langkah ini digunakan untuk mengurangi kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Proses pembelajaran dari rumah ini tidak lepas dari peranan teknologi, di mana pihak pengajar mengubah sistem belajar di sekolah menjadi belajar daring, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Akan tetapi, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pendidik. Bagaimana proses belajar mengajar bisa berjalan secara langsung dengan lancar meskipun secara daring dan tidak dipertemukan secara langsung. Tetapi nyatanya banyak siswa yang tidak menyukai sistem belajar secara daring, di mana banyak hambatan yang terjadi, yaitu adanya siswa yang tidak memiliki gadget, sinyal internet yang jelek, ataupun proses pembelajaran yang kurang efektif dilakukan. Pembelajaran secara daring juga membuat siswa merasa jenuh, di mana mereka diharuskan memahami materi secara mandiri. Selain siswa yang mengalami hambatan, ada juga beberapa guru yang mengalami hambatan pada proses pembelajaran secara daring ini, di mana terkadang seorang guru juga mendapat hambatan dalam proses belajar mengajar, yaitu salah satunya bagaimana jika seorang guru gaptek terhadap teknologi. Nah, hal ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pendidik. Mereka dituntut harus bisa menggunakan teknologi agar bagaimana proses belajar mengajar tersebut bisa terlaksanakan. Selain itu, guru harus bisa membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam proses belajar secara daring ini. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, guru menggunakan aplikasi yang bisa digunakan yaitu seperti Zoom, WhatsApp, Meet, e-learning maupun lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui, banyak peserta didik yang kurang menyukai belajar secara daring, apalagi komunikasi antara guru dan murid terbatas. Disinilah tantangan seorang pengajar agar bisa menciptakan suasana belajar yang inovatif, kreatif, dan kondusif. Kemendikbud mengatakan kendala yang dialami dalam pandemi ini yaitu platform seperti apa yang cocok digunakan untuk proses belajar mengajar di seluruh Indonesia. Dengan begitu, Kemendikbud sudah menyiapkan rumah belajar gratis yang bisa digunakan peserta didik dalam belajar mengajar, dan solusi lain yang tepat dilakukan yaitu Menteri Pendidikan menyerahkan kepada pihak sekolah agar memilih sendiri
platform seperti apa yang cocok sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar di masa pandemi seperti ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.